Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Di sesi kali ini kita akan menambah jendela. Kita lihat, kita akan memperkenalkan sebuah app yang baru, yaitu Grab. Buat pengguna Linux, Grab itu sudah makanan sehari-hari, tapi buat pengguna Windows mungkin tidak terlalu populer ya. Jadi kita perkenalkan salah satu app Grab yang ada di Windows, yaitu Astro Grab, dan ini kita gunakan untuk mencari objek fenestrasi. Ya, jadi biasanya kita kalau kita ingin menambahkan objek di file IDF kita, maka kita tidak mengetikkannya satu-satu. Jadi kita tidak membuka input-output reference, kemudian kita ketik, enggak. Jauh lebih mudah kita cari objek yang sudah jadi di example file. Kemudian kita copy objeknya untuk IDF kita. Itu yang akan kita lakukan. Jadi kita akan mendefinisikan jendela, kita lihat geometrinya, kemudian kita ambil juga construction dan materialnya juga sekalian. Ya. Dan itu akan menjadi case 05. Ya, kita mulai dengan mengcopy file ya, dengan mengcopy file yang kita sudah pakai sebelumnya, yaitu case 4 ya. Case 4. Kita copy menjadi sebentar, itu yang ini. Kita copy menjadi case 5 ya. Ini kita copy menjadi case 5. Ini kita copy, kita edit ya. Kita tambahkan case 5.idf. Itu 1 dimulai dari case 4 IDF. Kemudian 2 menambah geometri jendela di sisi barat ya, barat aja lah biar panas ya. Kemudian yang ketiga mengcopy, menyalin construction dan material kaca. Ya, pikir itu saja udah cukup untuk sesi kali ini ya. Kita lihat pertama dari Astro Grab ya. Kita mencari Astro Grab ya. Astro Grab, apa itu Astro Grab? Astro Grab itu kita kalau ada sekumpulan file di dalam sebuah folder, dalam hal ini example files ya, folder, ada sekumpulan file IDF, dan kita ingin mencari sebuah kata di dalam file itu. Ya kan, kita nggak mungkin membuka filenya satu persatu kemudian mencari kata yang cocok gitu ya. Kita nggak lama sekali. Makanya kita pakai Astro Grab. Ya. Pertama, path-nya ini kita pindahkan ke example files ya. Ini select folder ya. Jadi ini example files. Kemudian file type-nya itu adalah bintang, itu adalah semua ya. Jadi bintang semua file .idf ya. Semua file IDF, dan kita mencari search text-nya adalah fenestration. Karena saya tahu jendela itu bidangnya didefinisikan dengan fenestration. Oke. Ini kita search.
dan itu keluar semua file yang mengandung fenestration. Ya. Ini kita lihat misalnya zone uncontrolled win1. Ya. Ini ada fenestration surface detail. Ya, kayaknya boleh juga ini. Ya. Ini kalau kita double klik maka akan keluar notepad. Ya, ini saya belum setting dari Astrograph supaya membuka Notepad++, tapi nggak apa-apa. Ya. Dari sini, dari Astrograph ya, kita bisa tahu sebenarnya fenestration surface detail itu ada di baris berapa. Ya. Tapi karena ini yang terbuka adalah Notepad bawaannya Windows, jadi kita nggak punya nomor baris, tapi nggak apa-apa, kita cari fenestration. Ya, fenestration itu ada di situ, kita ketemu. Nah, di sini kita langsung copy saja fenestration detail. Ya, ini kita copy. Oke. Kita copy ke case 5. Ya, kita copy ke bawah ya. Kita scroll ke bawah sampai kita mendapatkan ini building surface ya. Karena kita mau meletakkannya di sisi barat, maka kita taruh aja di bawahnya ya, dinding barat ini di sini. Ya. Kita taruh di situ, ada fenestration. Ya. Dan kemudian mumpung kita masih punya ini terbuka ya, construction name-nya adalah double clear. Maka kita cari double clear supaya kita bisa up. Oke. Up. Nah, supaya kita bisa maaf, ini agak salah ini ya, double clear, tapi nggak apa-apa. Kita pakai nanti jendela yang lain ya. Ini terlalu advance buat kita sekarang, jadi kita tidak jadi pakai yang itu. Kita pakai misalnya yang lain ya. Ini biar lebih mudah, fenestration. Bukan up, down. Fenestration. Nah, ini kita lihat di sini ada double clear. Coba kita lihat ya. Atau nanti kita cari dari itu ya, nggak masalah lah. Ini udah cukup. Astrograph kita cukup. Nah, ini adalah fenestration. Dan di sini kita buat namanya dulu. Namanya adalah dinding. Jendela barat. Ya. Jendela barat, nanti construction name-nya building surface name-nya ya, ini adalah dinding barat. Jadi ini juga parent child relationship. Fenestration itu selalu child, objek. Parent-nya adalah dinding. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan jendela di sebuah dinding yang tidak ada, atau definisi dindingnya tidak ada, ya nggak boleh. Jadi di sini fenestration ada namanya, kita kasih nama jendela barat. Dia minta building surface name, dan di sini kita kasih dinding barat. Jadi jendelanya ini ada di dinding barat, ya. Dan kemudian tentunya kita harus mendefinisikan ini, harus mendefinisikan itu lagi ya. Nah, itu kita harus kembali lagi ke gambar yang ini ya, gambar yang ini. Kita tahu dinding barat adalah EFGH ya. EF dinding barat
itu adalah AEHD, AEHD ya. AEHD gitu ya. Jadi dari sini muter ke sana menunjuk ke arah ke sana. AEHD ya. Jadi kita harus berdiri di sebelah luar sini melihat ke sana ya. Jadi ini saya gambarkan lagi di kertas yang baru. AEHD kita berdiri di sisi barat melihat ke arah dinding barat ya. Jadi kalau ada jendela di sini, kalau ada dinding di situ, ya, tingginya 3 meter, panjangnya 4 meter, ya kurang lebih begitu. Maka di sini adalah titik A, E, H, D. Nah, gitu ya. Sehingga kalau ada aturan tangan kanan ya, A, E, H, D, maka ini mengarah keluar, betul, sudah mengarah keluar, mengarah ke arah barat. Ya. Nah, kita asumsikan sajalah ini jendelanya besar, ini 4 meter ya. Ini 4 meter. Dan tingginya adalah AE itu adalah 3 meter, ya, maka kita buatkan jendela yang ukurannya hampir memenuhi dinding itu, ya. Katakanlah ini offsetnya adalah 0,5 meter. Offsetnya adalah 0,5 meter dari dinding masing-masing ya, masing-masing tepi itu ya, sehingga kita bisa membuat jendela AE HD ya, kecil ya. Ya. A itu adalah ini X-nya adalah sama dengan 0. Jadi X-nya semuanya adalah sama dengan 0 ya. Sehingga A itu adalah 0,5 dan 0,5 di titik jadi ada A, E, H, D ya. A itu X-nya 0, ini adalah 0,5 dan 0,5 ya, titik di sini. Ya, tingginya 0,5. E itu adalah 0, Y-nya sama 0,5, ketinggiannya adalah 2,5 ya, karena 3 dikurang 0,5. H itu adalah 0 ya, Y-nya adalah 4 dikurang 0,5 jadi 3,5 dan tinggiannya adalah 2,5 ya. D itu adalah 0, ketinggiannya Y-nya tetap sama 3,5 dan ketinggiannya adalah 0,5 ya. Itu AEHD ya. Sehingga arah putarannya juga harus sama ya. AEHD mengarah keluar. Jadi jendelanya itu nanti dia ada di sisi barat sini, AEHD ya. Nah, sehingga kita bisa membuat IDF-nya ya. Dari sini kita lihat, ini kita hapus dan kita berikan AEHD ya. A-nya adalah 0, 0,5, 0,5, 0, 0,5, 0,5 ya. Pakai koma di belakangnya. 0, 0,5, 2,5, kemudian H-nya adalah 0, 3,5, 2,5, kemudian 0, 3,5, 0,5. Itu adalah jendela, yang terakhir adalah titik koma. Ya, ini juga sama tadi saya buatkan
AEHD seperti itu. Jadi geometrinya udah selesai. Ya, kurang lebih seperti itu. Tinggal sekarang kita buat construction name-nya. Construction name saya mau milih kaca yang paling jelek sekarang. Ya. Dari mana? Kita pilih tetap sama dari dataset. Ya, dari dataset kita pilih pertama window construction. Ya, window construction. Kita lihat kaca yang paling jelek itu single clear 3 mm. Wow, jelek banget. Ya, nih. Single clear 3 mm. Ini U value atau 6 mm aja lah, 6 mm ya, 6 mm. 6 mm lah, biar gedean dikit ya, biar gedean dikit. Single clear 6 mm. Ini saya paste ke di bawahnya aja biar enak, biar gampang. Ya. Single clear 6 mm. Nama construction-nya ini saya paste ke construction name di sini. Ya. Jadi fenestration kita sudah lekatkan ke dinding, tapi fenestration juga perlu construction. Jadi kita dapatkan construction-nya single clear 6 mm, tapi single clear 6 mm itu memerlukan material yang namanya clear 6 mm. Ya, apakah clear 6 mm ada di file yang sudah kita buka? Kita tidak tahu. Kayaknya tidak ada, ya, tidak ada. Sehingga kita harus membuka file yang satu lagi, yaitu window glass material. Window glass material, apakah ada clear 6 mm? Ada, ya, clear 6 mm. Jadi ini kita copy. Itu asalnya dari mana dan artinya apa nanti belakangan. Di sesi berikutnya kita akan mendefinisikan properties kaca. Ya. Sekarang kita tidak peduli propertiesnya apa, yang penting kita bisa mendefinisikan jendela. Ya. Ini kita kembali ke case ya, 5. Nah, di sini kita paste itu. Jadi udah lengkap sekarang, seperti yang diminta oleh soal. Kita udah membuat geometri jendela, yang kedua kita buat construction-nya, dan yang ketiga kita buat materialnya. Ya, semoga the moment of truth ya, the moment of truth ini simulasinya bisa berjalan tanpa menghasilkan error. Ya, sudah berjalan. Zero severe error. Sangat bagus, oke. Jadi itu yang sudah kita lakukan adalah menambahkan jendela, ya, menambahkan jendela, kemudian menambahkan construction dan menambahkan material. Nah, yang belum kita lakukan sejauh ini, kita sudah punya 5 file, ya. Kita belum membuat scorecard, ya, membandingkan. Kita sudah punya sekian banyak file itu, yang kita bandingkan apa sih? Nah, jadi sebaiknya kita buatkan scorecard-nya sekarang. Ya, bagaimana cara membandingkan antara file kita mulai dari case berapa ya? Case 2 lah. Ya. Kalau case 1 masih pakai ini case-nya ya. Kita buat dulu case. Kita buat di sini case 02 ya. Nah, apa yang kita bandingkan? Tentunya kalau kasus tanpa AC, maka yang kita bandingkan adalah Tmax. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita balik lagi sekarang ke folder single zone, kita naik ke case 2. Kita buka file CSV-nya. Nah, dari sini kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah, kita cari suhu maksimumnya. Itu ternyata 39. Ya, kita lihat di sini. Mohon maaf, tadi belum
terlihat ya. Nih kita buatkan di sini, scroll ke bawah ya. Maksimumnya berapa? Kita dapatkan di sini maksimumnya adalah 39,02. Ya, kita anggap aja 39,39 ya, kita tulislah 39,02. Itu suhu maksimumnya. Ya. Nah, bagaimana dengan case 3? Nah, ini kita tutup. Ya, bagaimana dengan case 3? Ini kita tutup ya, don't save. Case 3 sama ya, case 3 kita scroll ke bawah dan kita cari maksimumnya 43. Wah. Ini adalah 43 berapa tadi? 0,9. Jadi kita masukkan di sini 43,9. 90 ya. 43,90. Kemudian case 4 kita cari lagi. Case 4 kita tutup. Tidak mau saya save. Case 4 kita lihat. Salah, max 41,39. Ya, jadi 41,39. Case 05. Kita balik lagi ke sini, case 05. Scroll ke bawah, ini max 45 ya, 45. Kita lihat bahwa mengganti construction ya sudah pasti itu akan mengubah suhu maksimum sepanjang tahun ya, ini suhu maksimum sepanjang tahun dengan iklim Jakarta ya. Suhu maksimumnya berubah-ubah. Yang pertama ini masih menggunakan thermal properties untuk kondisi Amerika ya, jadi sangat bagus construction mereka sehingga suhunya kalau dibandingkan dengan case lain paling rendah. Kita ganti beton plesteran dan bata plesteran dan beton ya, naik dia 43 ya. Untuk case 4 ini kita pasang insulation hanya di atap saja, langsung turun dia 2 derajat ya, lumayan itu. Untuk case 5 kita kasih jendela, naik lagi dia nggak apa-apa ya. Nah, ini scorecard ini kita simpan, nanti mungkin kita punya beberapa case lagi ke depan yang akan kita lakukan untuk menurunkan suhu maksimum di dalam ruangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.